Ada dua hal jemaah sekalian yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Pertama terkait dengan proses pemotongan, kedua terkait dengan takbir, ya. Karena kita masih dalam keadaan hari raya Idul Adha. Harusnya kita nggak ngaji, tapi luar biasa kecintaan kita dalam hal menuntut ilmu. Kita ingin mendoakan saudara kita, mudah-mudahan bagian mahabbah kita. Allah melihat amal ibadah kita, Allah melihat kesungguhan kita, dan kita mudah-mudahan dilancarkan hidup kita di dunia, dengan harapan pula Allah tutup kita husnul khatimah dan Allah masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah taala, Yaumul Aid atau Aidul Adha disebut dengan Yaumun Nahri. Aidun adalah hari raya, Adha pemotongan. Maka Idul Adha ini identik disebut, dikenal dengan nama Yaumun Nahri, hari pemotongan. Kenapa dinamakan hari pemotongan? Lazimnya, identiknya bahwa ketika Idul Adha proses penyembelihan itu sudah dilaksanakan, Pak. Kenapa dan dari mana terkait dengan dalil pelaksanaan itu? Rasulullah sampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa man dzabaha qabla ayyusalliya, siapa di antara kita yang telah, maka pakai sigohnya fi'il madhi, man dzabaha, siapa yang sudah motong qabla an yusalliya, sebelum dia sholat Idul Adha. Kata imam, kata DKM bahwa pelaksanaan Idul Adha dimulai pukul 7 contoh. Tetapi ini karena ada mau pulang kampung, mau pergi keluar kota, Pak Ustadz tolong potongin saya jam 6 habis sholat subuh. Kurban saya atas nama Bapak Anu, potongin kurbannya sebelum sholat habis subuh, pokoknya jam 6 saya pengen dipotong. Maka ini masuk ke dalam kategori yang Rasulullah sampaikan bahwa man dzabaha, siapa yang telah memotong qabla an yusalliya, sebelum sholat. Sholatnya apa? Sholat Idul Adha. Jadi sebelum sholat Idul Adha, falyu'id makanaha ukhra, maka hendaklah orang tersebut suruh ngulang motong lain. Bahkan Rasulullah dijelaskan makanaha ukhra, di tempat yang lain. Dia motong di Babus Salam sebelum sholat jam 7, habis subuh karena mau pergi dia potong, suruh motong lagi di tempat yang baru. Artinya menunjukkan bahwa kurbannya kagak diterima. Dalilnya itu, Pak. Maka ulama berkaitan dengan proses pelaksanaan bagaimana? Berarti proses pemotongan hewan kurban itu dimulai setelah pelaksanaan Idul Adha selesai. Selesai ya? Maka ketika ada yang saya sampaikan tadi, dia buru-buru, ada acara, mau pergi, mau kemana, maka ketika dia dipotong habis subuh jam 6, bahkan setengah 7 sekalipun sebelum sholat Idul Adha, kurbannya nggak diterima, Pak. Maka kurban itu diterima kapan? Ketika selesai Idul Adha, jam 7 sudah sholat, selesai setengah 8, khutbahnya, habis itu baru silahkan dipotong. Tuh, jadi mulainya kapan? Setelah sholat Idul Adha. Itu proses pemotongan, ya. Kemudian jamaah sekalian, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah teruskan mau sampaikan bahwa, mohon maaf ya kalau tersinggung ya, wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun, dan semua yang termasuk di dalam hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13. Dzabhun adalah boleh untuk melaksanakan pemotongan kurban. Konteksnya adalah boleh. Ya, oke. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bahasanya boleh, artinya ini ada pilihan, ada opsi. Oh Pak Ustadz, hari ini kan jatuh Idul Adha 2025, jatuh pada 6 Juni bertepatan dengan hari Jumat. Kita kurbannya banyak, di masjid kita banyak sapinya, kambingnya banyak, romannya, kayaknya nggak keburu Pak Ustadz. Kalau kita motong hari Sabtu boleh nggak? Konteksnya boleh. Imam Ahmad menjelaskan bahwa wa kullu ayyamit tasyriq
dzabhun. Setiap hari tasyrik itu diperbolehkan kita untuk memotong. Oke ya, kita berbicaranya boleh. Maka ketika ada masjid, musola dimanapun saudara kita ada kurban, nanti kan mepet, kita sholat 6:30, beres sholat 7:30, siap-siap jam 8 baru mulai motong, baru 2 jam 3 jam keburu mau sholat Jumat, udah ge Sabtu. Sah nggak motong Sabtu, Pak? Sah ya. Berbicara sah, berbicara boleh. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya sampaikan ya. Ya kalau saya ngomong nyinggung ya mohon maaf ya, ini kan untuk kebaikan, saya sampaikan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri, tidaklah suatu amal, suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam yauman nahri, pada hari nahar. Apa itu hari nahar? Hari Idul Adha. Ahabba ilallah, paling Allah cintai. Nggak ada yang lain yang Allah demen, kagak ada yang lain yang Allah cintai kecuali min ihraqid dami, kecuali hari nahar itu dipotong, nyembelih kurban. Terus Pak ya. Artinya apa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka terkait dengan proses pemotongan, kita berbicara kalau kebolehan hari nahar tanggal 10 Jumat tadi atau hari tasyrik. Maka kalau suruh milih gitu, pilih Yaumun Nahri, pilih Idul Adha, Pak. Kenapa pilih Idul Adha? Ahabba ilallah, paling Allah sukai. Kita mau sholat, Allah suka. Kita ibadah, Allah suka. Kita sedekah, Allah suka. Tetapi dari rangkaian ibadah yang dilakukan pada hari itu, hari nahar, apa? Motong kurban, Pak. Saya nggak nyinggung nih dalam arti ya, saya bilang tadi kalau berbicara boleh. Karena kita cari ketika ibadah itu cari yang paling bagus, Pak, benar nggak? Kenapa kok kita puasa hari Arafah tanggal 9 itu Pak jarang sekali terjadi. Dalam satu hari kita melaksanakan tanggal 9 hari Arafah, kita puasa, itu sama dengan apa? Sama dengan menghapus 2 tahun dosa kita. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang itu udah dihapus, Pak. Apa kita nggak mau tuh? Kayak ibarat kita belanja di swalayan, begitu ngelihat nggak ada niatan belanja, nggak niatan beli. Tapi apa? Tapi kemudian karena ada diskon nih 70%, diskon 80%, aturan nggak beli jadi beli. Kenapa tertarik dengan diskon tersebut? Sama juga ibadah, Pak. Ketika Allah tawarkan nih, baginda Rasulullah jelaskan nih, kamu puasa sehari 2 tahun dapat pahala loh. Apakah nggak mau kita mau melaksanakan? Kan begitu, Pak. Yang belum tentu terjadi dan belum tentu bisa kita lakukan pada tahun-tahun mendatang. Ya. Maka ketika kita berbicara terkait dengan ibadah, cari ketika ada sesuatu yang memang lebih afdol, lebih utama Pak. Kejar itu kalau kita bisa. Oke. Sama halnya, mohon maaf, nitip DKM, Ustaz Imam, nih saya motong kurban. Namanya ya Ustaz Bowo itu kan umpama ya. Maka begitu kemudian dipotong, nitip nih beliau, Tad, jangan lupa ya, nanti saya minta pahanya. Boleh, Pak. Yusannu, disunahkan, bahkan diharuskan. Fakulu minha, dalam Al-Quran yang makan tuh kamu dari hewan kurbannya. Maka konteks makan kurban tadi, kita selaku panitia amanah harus dijaga. Bagaimana dijaganya? Ketika kurban ini atas nama Ustaz Bowo, dikasih kalung nama Ustaz Bowo, kalau nggak dikasih urutan, Ustaz Bowo nomor keberapa nih? Oh, nomor 25. Ya sudah, 25 tulis. Catatannya 25 Ustaz Bowo. Minta beliau paha kambingnya 1. Maka ketika panitia nih udah kasih paha yang mana kek? Paha kambing nomor 1, nomor 2, boleh nggak? Boleh, Pak.
Kenapa? Semua kambing dari 1 sampai 30 hewan kurban, siapapun boleh melaksanakan, boleh makan dan boleh menerima. Tetapi berbicara keutamaan kesunahan, berbicara kita terkait dengan amanah panitia, maka ketika bahwa tadi kambingnya nomor 25, minta satu paha, kasih paha nomor 25, jangan nomor 26, jangan 27, apalagi nomor 1. Jelas Pak? Kenapa? Memfasilitasi jamaah untuk mendapatkan keutamaan kesunahan dari kurbannya. Kalau berbicara dibagi, udah nomor kambing berapa kek, ya nggak benar kalau begitu menurut saya. Kenapa? Karena ketika berbicara begitu, semua kebagian, semua dapat, nggak yang kurban juga dikasih. Tapi ketika ada orang yang berkurban, kasih kurban yang dia kasih nama dan yang dia kurbankan. Jelas Pak ya? Terus bagaimana Pak Ustaz terkait dengan keutamaannya? Yang namanya utama mau disembelih tanggal 10 hari Jumat tadi, tanggal 11, 12, 13%, nggak ada masalah Pak. Allah nerima ketika kita atas dasar keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi sedikit pun. Terkait dengan pahala, terkait dengan keutamaan, terkait dengan kemudian kita menyerahkan, nggak ada masalah mau hari apa aja. Tetapi berbicara Allah suka itu apa? Maka ya kalau bisa dilaksanakan hari Jumat tadi itu lebih utama. Kenapa? Semua amalan Allah senang, semua amalan Allah suka, Allah cinta. Tetapi pada hari Jumat, ketika Idul Adha, ketika Yauman Nahri, apa yang Allah sukai? Ketika hari nahar, hari perkhususan untuk kurban, senang saya hambaku tuh yang motong kurban hari itu. Satu. Nggak banyak ya. Yang kedua, terkait dengan takbir, wa takbiru ala qismain. Ini saya ingin meluruskan, saya ingin ngasih tahu lah intinya ya Pak. Takbir ini suka ada yang keliru, bukan keliru sih, harus tepat lah ya. Jadi begini Pak. Wa takbiru, saya buka di Fathul Qoribnya ya. Wa takbiru ala qismain, takbir itu ada 2 bagian ya. Disebut dengan mursal wa huwa ma la yakunu akiba sholatin, yaitu takbir mursal itu takbir yang dibaca, yang dikumandangkan di luar waktu sholat. Itu takbir mursal namanya. Di jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil naik motor Allahu Akbar, itu namanya takbir mursal. Kapanpun kita punya waktu, punya kesempatan, ketika waktu takbir, itu namanya takbir mursal. Ada yang kedua namanya takbir muqayyad. Apa itu muqayyad? Takbir muqayyad adalah wa huwa ma yakunu akibahu, yaitu yang terjadi, yang dibaca, yang dimulai ketika mengikuti waktu sholat. Ya. Oke Pak. Wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazili wat turuqi wal masajidi wal aswaq min ghurubi syamsi min lailatil aidi ay aidil fitri wa yastamiru hadha takbir ila ayyadkhulal imam fis salati lil aidi. Idul Fitri, ini berarti Idul Fitri itu dibolehkan dimulai takbir itu min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, min lailatil id, waktu malam id. Maka ketika tanggal 9 umpama ya, udah diputuskan, maka begitu maghrib udah boleh mulai takbir Idul Fitri ya. Sampai kapan takbirnya? Sampai imam naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri ya. Wala yusannu takbir lailatul idul fitri akibat sholawati. Nah kalau di sini bahasanya nggak disunahkan Idul Fitri itu baca takbir mengikuti sholat. Kan masuk maghrib Pak, habis maghrib Allahu Akbar, menurut pendapat Imam Abu Syuja itu nggak disunahkan Pak. Jadi habis maghrib nggak usah takbir. Kalau tadi kan habis isya saya mimpin takbir tuh, ya kan? Tapi kalau Idul Fitri, menurut Imam Abu Syuja dalam kitab Fathul Qorib ini nggak disunahkan. Habis maghrib nggak usah dipimpin oleh imam. Habis isya pun demikian, nggak disunahkan mengikuti sholat fardu, ya, menurut beliau. Walakin Nawawi fil Adhkar, tetapi menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, al-ikhtaru annahu sunnatun
Beliau Imam Nawawi lebih memilih, oh enggak setuju saya, kata Imam Nawawi. Saya lebih memilih bahwa ikut baca habis sholat itu masuk kategori sunnah. Udah siap? Maka selepas turun imam khutbah dari Idul Fitri dari mimbar, begitu salam-salaman itu jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Sudah nggak ada lagi tempatnya untuk kita baca takbir. Kan selama ini kita di masjid-masjid kan begitu, Pak, kalau Idul Fitri. Begitu khutbah selesai, salam-salaman pakai takbiran, gitu kira-kira, Pak. Nyampe rumah nyetel lagu pakai takbiran Idul Fitri. Nggak ada, Pak, nggak ada kesunahan, nggak boleh. Selesai sudah Idul Fitri, Pak. Tanggal 30 siang tadi, anggap 30 Ramadan, malam ini takbiran sampai pagi, sampai imam naik mimbar untuk khutbah, turun khutbah, stop, nggak boleh takbiran. Apalagi azan zuhur berkumandang, habis azan Allahu Akbar di masjid, lah itu ustaznya kemana? Kemudian faqala wa yukabbiru fi Idul Adha, dan di dalam Idul Adha itu proses takbiran itu adalah khalfas shalawatil mafruḍat, yaitu mengikuti sholat mafruḍah, sholat 5 waktu. Idul Adha, Pak. Kalau Idul Fitri tadi dua pendapat, ada yang bilang oh nggak usah, nggak perlu, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat subuh, malam takbiran itu nggak sunnah. Tetapi Imam Nawawi bilang enggak juga, itu sunnah. Imam Nawawi udah lakukan. Kita Pak Ustaz kalau gitu mau takbiran habis sholat atau enggak? Ya sudah, karena ada menghukumi sunnah, ikut kita, Pak. Jadi kalau Idul Adha takbirnya itu mengikuti sholat 5 waktu, bahkan min muaddatin wa faidatin, sholat yang dilaksanakan langsung ataupun sholat yang kelewat. Bagaimana sholat kelewat? Umpama zuhur karena kecapean, kita habis Idul Adha motong, ini kasusnya bukan hari Jumat, tidur jam 11 plak, saking capeknya zuhur bablas sampai masuk asar. Begitu ngebangun azan asar, jam berapa kok baru azan ya? Nggak tahunya udah 3:30, belum sholat zuhur. Kan sholat faidah, nama sholat yang kelewat, ketinggalan. Bagaimana? Tetap kita laksanakan sholat karena kita tidur tadi, kita sholat di situ. Habis sholat itu kita takbiran, boleh, tetap sunnah. Ya, pokoknya sholat yang langsung dikerjakan, sholat yang kelewat tuh ya. Wa kada khalfa ratibatin. Begitu juga kalau Idul Adha disunahkan habis sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, takbiran pada yang kan nggak masalah, Pak. Ganti zikirnya selama hari tasyrik, ganti zikirnya setelah Idul Adha dengan apa? Dengan takbiran. Itu yang Allah sukai. Momennya itu, Pak. Ketika momennya terjadi, laksanakan, Pak. Jangan kemudian gak ikut aturan. Kita mau sholat isya qobliyah kita umpama, ya sudah, habis sholat qobliyahnya takbiran. Betul kayak tadi, Pak. Habis qobliyah atau anak-anak suruh takbiran. Bener. Kenapa? Karena bukan hanya mengikuti sholat 5 waktu yang wajib saja, tetapi sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, maka kita disunahkan untuk membaca takbiran di dalam Idul Adha, ya. Wa nafli mutlakin, sholat sunnah mutlak, pokoknya sholat sunnah apa aja ya. Wa sholat, bahkan wa sholati janazatin, habis sholat jenazah. Ini hari Sabtu besok tiba-tiba diumumin ada yang meninggal, habis sholat jenazah takbiran, nggak masalah, boleh. Lah itu kok aliran mana? Kok habis sholat jenazah tiba-tiba takbiran? Momennya, waktunya berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini jenazah, ini mayit meninggalnya pada hari Idul Adha atau pada hari tasyrik. Lewat dari itu habis sholat jenazah takbiran baru tuh, ini nih aliran sesat. Kenapa? Habis itu ya jangan takbiran, palingnya zikir itu benar, doa itu benar. Kalau takbiran mah nggak boleh, ya. Jadi sunnahnya begitu, Pak, untuk Idul Adha. Sampai kapan ini? Ya dijelaskan bahwa min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa, Pak?
Tanggal 9. Arafah tanggal 9 hari Kamis. Habis sholat subuh hari Kamis kemarin ya. Kita kan gak lumrah kalau di kita. Habis subuh hari Kamis, takbiran Pak pimpin imam yang mimpin sholat. Allahu Akbar, Allah. Ustaz, emang udah lebaran? Orang yang gak ngerti kan begitu. Ustaz, emang udah lebaran? Kok takbir duluan? Gitu kan. Padahal boleh Pak, Idul Adha mah. Jumat kita takbiran emang waktunya, tetapi ya 1 hari sebelum Idul Adha, tanggal 9 hari Arafah, mulai dari waktu subuh takbiran kita. Tanggal 9 takbiran hari Kamis, kita kasus sekarang ya. Tanggal 10 hari Jumat juga takbiran, plus 3 hari, berarti totalnya berapa? Kurang lebih ilal asri min akhiri ayyami tasyrik, sampai waktu sholat asar hari tasyrik. Ini anggap Senin hari tasyrik. Zuhur, habis zuhur masih boleh. Habis asar masih boleh, itu terakhir Pak, batas terakhir. Kenapa? Karena begitu maghrib itu sudah selesai hari tasyrik, udah ganti hari, udah masuk tanggal 14 bulan Zulhijjah. Makanya kalau bisa, Ustaz, ini kambingnya, sapinya banyak di kita. Kita mulai motong Sabtu, kagak keburu. Minggu boleh, Senin juga boleh. Kalau bisa Senin itu motongnya jangan sampai habis asar. Kenapa? Senin hari terakhir hetas jangan sampai habis asar, karena itu waktu yang hampir mendekati maghrib. Takut kagak keburu. Mendingan sebelum zuhur tuh hari Seninnya, tanggal 13 tasyriknya, buat motong kurban ya. Biar apa? Biar aman. Jelas Pak ya? Kemudian ini yang mau saya sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ingat apa yang disampaikan Mbah Mun almarhum, Allahu yarham ya. Ntar nih, sigoh takbir itu begini Pak ya. Nah ini mau saya sampaikan Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang lanjut ya, Allahu Akbar kabiro, kan gitu ya. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ada yang begitu kan? Ada yang la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Pernah dengar enggak Pak? Iya. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Stop Pak. Aslinya segitu doang. Kalau mau tambahin boleh enggak Pak Ustaz? Boleh. Walau karihal musyrikun. Dua doang. Ustaz, tapi saya sering dengar walau karihal munafikun. Nah ini yang mau saya sampaikan tadi Pak, yang saya ngomong sigoh kalimat takbir itu. Suatu ketika jamaah yang dari Allah Ta'ala, tahun kurang lebih saya 2015an, almarhum ya Mbah Mun, ketika ngedengar di pesantren itu ada santri yang baca takbiran walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Manggil santrinya Mbah Mun tuh, lek sini, tok. Ya, ini bahasa saya aja, bahasa Jawa saya kurang ngerti. Sini tong. Tolong kasih tahu tuh yang takbiran, kalau mau ditambah cukup satu aja. Asalnya saya bilang tadi walau karihal kafirun, itu titik Pak. Kalau mau ditambah cukup kata Mbah Mun walau karihal musyrikun. Bengong nih kan si santrinya nanya. Akhirnya karena mau nanya, emang kenapa nggak boleh walau karihal munafikun? Di dalam Al-Quran cuma tok analoro, cuma ada 2. Allah itu membenci orang kafir, Allah membenci kepada orang musyrik. Tetapi di dalam Al-Quran Allah tidak ada kalimat bahasa membenci orang munafik. Emang kenapa? Karena orang munafik walaupun demikian ia pun seagama dengan kita, satu muslim, satu Islam. Jadi jangan kau sebut-sebut saudara seagamamu. Jelas Pak ya? Maka kita ketika takbiran, tolong
Ya ini dievaluasi lah. Jangan mengeluarkan kalimat walau karihal munafikun, dibuang tuh walau karihal munafikun. Kenapa? Orang munafik itu sejatinya orang Islam juga, saudara seagama kita. Berarti kita ngebenci. Allah aja yang menciptakan nggak ngebenci, masa kita mau ngebenci? Bahasa bangun begitu. Ya. Jadi kalau mau panjang konteks sigoh kalimat takdiran itu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Harusnya titik, Pak. Jelas ya? Tapi boleh ditambah satu aja, nggak boleh dua, nggak boleh tiga. Kalau mau ditambah satu, walau karihal musyrikun. Udah, munafikun dibuang, Pak. Jangan dibiasakan. Hilangkan kalimat walau karihal munafikun. Kenapa? Saya sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau sampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an itu enggak ada walau karihal munafik, ya. Maka ketika kita takbir sudah walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, sudah walau karihal munafikunnya enggak usah. Orang munafik itu belum tentu ngebenci kita, enggak. Cuman iri aja kadang-kala, cuman enggak mau aja dia melaksanakan syariat. Benar enggak kira-kira, Pak? Tuh. Ya. Maka saya katakan kembali bahwa ketika kita takbir, kalau mau takbir panjang, kalimat walau karihal munafikun dibuang. Jelas Pak ya? Nah itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.